Makanya waktu itu Mamski denger dan nonton podcast yang di pagi-pagi ambiar, kan dia bilang yang penting pebisnis, pengusaha tapi di atas saya. Kan dia pengusaha juga nih, tapi dia harus di atas saya dan dia provider. Ada kata-kata provider. Itu yang membuat Mamski yakin, oh ini sudah kemakan nih. Dengan rancangan bisnis, proposalnya mungkin sangat menarik. Apalagi nih kalau berdua kita jadi resmi nih suami istri. Kebetulan memang ada celah bisa ke sana. Tetapi ternyata setelah mengetahui istri sah ini sangat-sangat menjaga sekali suaminya, cintanya betul-betul pol, si istri sah ini tidak mau dia dipoligami, nggak mau dia. Dia berjuang dari nol, dari umur berapa, masih belasan tahun, belum sampai 20 mereka menikah. Sudah dikaruniai satu orang anak. Udah usaha macam-macam mereka lakukan. Si istri sahnya sampai tinggal di kafe. Belum ada rumah, dia pun masih tinggal di kafenya itu, ada di podcastnya Densu ya. Mamski juga nonton. Semua Mamski nonton itu. Makanya Mamski tahu banget kronologisnya. Boleh loh kita nikah lebih dari satu. Harus mau loh kalau istri yang soleha. Tidak. Tidak harus. Apa juntrungannya? Sementara istrinya masih muda, punya anak juga, soleha, cantik, menurut, mau dikasih rumah cuma tinggal di kafe doang. Ngapain? Atas dasar apa poligami? Untuk seorang istri sah yang sempurna itu. Dan akhirnya setelah mendapatkan omongan-omongan yang sangat-sangat mengejutkan si istri saya ini, baru dia DM. DM lah ke si pengganggu rumah tangga orang. Jawabannya sangat-sangat mengerikan. Banyak ancaman di situ. Kalau kamu nggak setuju, kamu kontraproduktif. Bayangkan, itu kata, ingat ya Pak Polisi, kontraproduktif. Dianggap si istri saya ini tidak kooperatif, kontra, melawan produktif bisnis yang sedang dilakukan. Berarti kan ada unsur uang di situ. Yang satu udah gelap mata, merasa ini masa depan dengan keuangan yang bakalan steady, luar biasa, oke banget nih gue gitu kan. Menghalalkan segala cara. Yang suami dengan egonya, gue bisnis gue mesti ngegas nih. Lu yang jaga kafe sono, gue yang di sini nih. Sama ini perempuan, sakit loh perempuan istri digituin. Apalagi istrinya juga yang sempurna banget. Bagaikan seolah-olah disingkirin begitu aja. Gue mau ada bisnis baru nih. Mau gue kawinin nih partner gue. Kasarnya seperti itu. Dan gilanya yang sesama perempuan yang udah pernah di posisi 2 tahun yang lalu di posisi istri sah, kok ya bisa tega itu? Kok ya bisa gitu loh, sanggup gitu loh. Membaca DM-nya dengan kata kontraproduktif itu sangat menyinggung sekali perasaan, biarpun Mamski itu bukan si mawak ya, tapi saya merasa tersinggung membacanya. Apalagi bilang berobat sana, berobat sana. Itu makanya tadi ada bilang kalau setuju itu pahala, tidak. Yang namanya seorang yang jatuh cinta sampai mau menikah, perempuan sayang sama seseorang laki-laki, bener-bener pure, tanpa embel-embel duit, tanpa embel-embel status, ya diangkat jadi apalah gitu ya, atau dengan bisnis gitu kan, nikah karena ada bisnis, ada status, ada duit, pure cinta, itu pasti akan rasa sakit hati banget. Suami kita diambil orang, udah pasti. Apalagi yang ngambil sampai ngomong pergi berobat. Kamu kontraproduktif, kamu yang rugi.
Masya Allah, astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Itu sakit betul. Padahal Mamski itu nggak merasa, nggak dalam posisi itu, tapi masih bisa ngerasain loh. Gue yang perempuan nggak kenal, bukan di posisi itu masih bisa ngerasain sakitnya kayak apa. Kok dia yang udah pernah ngerasa, baru 2 tahun yang lalu, kok nggak bisa sih? Pakai akal sehat, dan buat yang ditawarin bisnis ini juga mikir dong. Ini bisnisnya belum jalan sayang. Kamu itu udah punya platform pondasi sebagai influencer yang terkenal. Bahkan sudah punya nama besar. Coba dihancurkan sekejap mata. Cuman karena apa? Karena gelap mata, berpikir bahwa gue bakalan dapat provider yang ada apa namanya, bisnis gede gitu ya, bisa di atas gue nih. Gue nggak usah capek-capek ngartis kayak gitu. Say, mending capek-capek ngartis, say. Tapi kita jelas arah jalan kita. Diberkahi Allah juga. Tidak kita berbahagia di atas penderitaan dan sakit hatinya orang lain. Itu penting. Iya. Dan inget banget, tetap berkali-kali Mamski bilang ada hukum karma. Ada hukum karma, hukum alam. Karma baik, karma buruk, itu ada. Dan itu pasti. Saat kamu sudah menikmati ketenaran, kepopularitasan dari netizen yang membawa kita menjadi terkenal ya, untuk para influencers ya. Beda sama artis. Kalau artis sinetron, film, itu karena karya kita. Makanya kita terkenal, disukai karya kita. Yang dilihat karya, bukan diri kita. Tapi seorang influencer, itu yang dilihat diri kita. Kita ini adalah branding tuh, branding personality kita bawa ke dalam sosial media. Dibuka kamera ini untuk menyorot kehidupan pribadi kita. Itu toh berarti netizen yang membuat kalian para influencer terkenal. Termasuk Mamski juga sekarang sebagai influencer, penggiat sosial media. Harusnya tahu diri. Kalau kita udah diangkat oleh netizen, ya kita harus bisa jaga diri. Kenapa? Ya karena kita memang nggak ada karya. Karya kita ya ngontenin diri kita. Bayangin nggak kamu melawan berjuta-juta netizen. Ratusan juta orang dilawan. Terserah ngomong apa. Terserah begina-beginu. Itu kehancuran udah pasti. Itu pasti, kehancuran itu pasti. Ini kalau misalnya masih mau didengerin ya nasihat Mamski. Sebenarnya di acara pagi-pagi ambiar pun tuh aku sempat di apa namanya, wawancara juga sama wartawan. Pesannya apa? Udah Mamski sampaikan juga. Hati-hati. Tindak tanduk kita, kata-kata kita itu diperhatikan oleh netizen, dijadikan apa namanya, panutan gitu loh. Seperti ada, kita tuh seperti panutan, juga contoh buat netizen. Dan yang kita ucapin ini saat kita lagi ngonten ini jadi jejak digital guys. Makanya Mamski bilang hati-hati bicara. NM nggak bebas, masih ada ya. Seperti itu ya sayang. Aduh dari tadi ya gue tuh sebenarnya udah mau jalan. Mamski tuh mau ke pijat limpa, jadi buat ngeluarin air-air. Jadi Mamski mau pakai ini dulu ya say. Yang vanilla mana nih? Supaya habis mandi kan belum pakai ini sayangku ya. Obat ketiak biar wangi guys. Mau ketemu terapis nih sebentar lagi.